India, antara ambisi dan realita yang tak pernah tidur. Ada sebuah paradoks di satu ruas jalan di India. Ada sebuah tempat di dunia ini di mana kemewahan setinggi langit dan keterbatasan sedalam jurang hanya dipisahkan oleh satu ruas jalan yang tipis. Di sisi kanan kalian mungkin melihat Antilia, rumah pribadi termahal di dunia yang menjulang dengan segala kemegahannya. Namun di sisi kirinya hanya beberapa langkah dari kaki jauhnya, kalian akan disambut oleh atap terpal biru yang saling berhimpitan di kawasan Dharavi. Inilah India, sebuah negara yang bukan sekedar angka populasi 1,4 miliar jiwa, melainkan sebuah ekosistem raksasa yang bergerak dalam ribuan ritme berbeda secara bersamaan. Disinilah hidup tidak menawarkan kemewahan untuk berhenti sejenak. Setiap detik adalah persaingan dan setiap jengkal ruang adalah kesempatan. Di balik hiruk pikuknya yang memekakkan telinga, ada sebuah pelajaran besar tentang bagaimanakah manusia bertahan di tengah sistem yang seringkali terlihat mustahil untuk dijalankan. Turun ke jalanan kota-kota besar di India adalah masuk ke dalam labirin tanpa akhir. Bagi mata yang belum terbiasa, ini seperti kekacauan total. Namun jika kalian perhatikan lebih dalam lagi, ada harmoni di sana. Suara klakson yang bersaut-sautan bukanlah tanda kemarahan seperti di banyak negara lainnya. Di sini, ada klakson adalah bahasa keberadaan. Bunyinya berarti aku di sini, aku bergerak, dan aku tidak akan berhenti. Jalanan adalah urat nadi kehidupan. Di sanalah aspal, di atas aspal yang sama itulah mobil listrik mewah berbagi ruang dengan gerobak sapi dan jutaan bajai roda tiga. Tidak ada jarak aman, tidak ada ruang kosong yang benar-benar tenang. Mengapa? Karena di India, hidup adalah tentang menjaga momentum. Dengan persaingan yang begitu masif, setitik saja kalian ragu untuk menginjakkan gas atau melangkah, arus manusia di belakang kalian akan menelan posisi kalian. Momentum adalah segalanya. Berhenti berarti tertinggal di sini. Mari kita masuk ke ganggang yang tidak terjamah oleh brosur wisata. Di tempat seperti Dharavi, setiap rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan unit produksi. Di ruang yang luasnya mungkin tak lebih dari kamar mandi, sebuah keluarga bisa memproduksi ribuan potong pakaian atau mendaur ulang bertonton plastik setiap bulannya. Kekayaan dan keterbatasan tidak saling menjauh di sini. Mereka justru saling memberi makan. Ekonomi mikro India berjalan 24 jam. Mereka tidak memiliki fasilitas mewah, tapi mereka memiliki daya tahan yang tak tertandingi. Mereka membuktikan bahwa kreativitas manusia tidak dibatasi oleh ruas ruangan, melainkan oleh seberapa besar keinginan untuk bertahan hidup di hari esok. Ini adalah juga filosofi India tentang menemukan solusi cerdas dan murah di tengah-tengah keterbatasan. Namun di tengah-tengah tekanan modernisasi yang begitu gila, India pernah kehilangan akarnya. Pergilah ke Varanasi, di tepi sungai Gangga, kalian akan melihat sisi India yang sangat jujur sekali. Di sana dunia luar mencoba menutupi atau menjauhkan diri dari konsep kematian. Orang India justru merayakannya sebagai bagian dari siklus kehidupan yang wajar. Bau dupa bercampur dengan asap pembakaran jenazah di pinggir-pinggir sungai. Bagi mereka, spiritualisasi adalah jangkar saat realitas ekonomi terasa terlalu menghimpit, saat ruang gerak terasa begitu sempit. Mereka lari ke doa. Kepercayaan pada karma dan reinkarnasi memberikan mereka kekuatan untuk tetap tersenyum meskipun beban di pundak mereka sangatlah berat. Mereka tidak menunggu waktu yang tepat untuk bahagia. Mereka menemukan kedamaian di tengah-tengah kebisingan. Kini, India sedang berlari kencang menuju masa depan digital.
Di Bangalore, Silicon Valley-nya India, anak-anak muda membangun startup kelas dunia. Mereka terhubung dengan internet global, berbicara tentang AI, dan bermimpi setinggi langit. Namun tantangan terbesarnya tetap satu, jurang akses. Perubahan India bergerak dalam banyak kecepatan. Ada yang sudah terbang dengan teknologi, namun ada juga yang masih berjuang untuk sekedar mendapatkan akses air bersih di desa-desa terpencil. Inilah konflik internal India, sebuah perjuangan antara keinginan untuk menjadi pemimpin ekonomi dunia dengan realita infrastruktur yang masih tertati. Mereka bergerak bukan karena semuanya sudah siap, tapi karena mereka tidak punya pilihan untuk berhenti lagi. Melihat India adalah melihat dunia tanpa filter. Ia tidak mencoba terlihat cantik atau rapi demi menyenangkan mata kita. India adalah cermin yang jujur tentang ketangguhan manusia. Pelajaran terbesarnya bukanlah tentang bagaimana mereka sukses, tapi tentang bagaimanakah mereka tidak pernah berhenti. Setiap pagi bangun, mencoba lagi, bangun lagi. Jika mereka yang hidup dalam tekanan sehebat itu tetap bisa melangkah tanpa banyak keluhan. Lalu apa alasan kita untuk terus menunda dan mengeluh di tengah segala kemudahan yang kita miliki? Mungkin yang kita butuhkan saat ini bukanlah sekedar motivasi, melainkan tamparan realita dari jalanan India. Kenapa demikian? Bayangkan, kalian sedang berdiri di sebuah persimpangan di pusat kota Mumbai. Jika kalian mendongak ke atas langit, pandangan kalian akan tertumpu pada barisan gedung pencakar langit. Dengan kasat kaca reflektif yang berkilauan, gedung-gedung ini adalah markas bagi raksasa teknologi dunia, bank investasi global, dan pusat inovasi yang menjadi simbol ambisi India untuk memimpin masa depan digital. Di dalam ruangan berpendingin udara itulah keputusan-keputusan bernilai miliaran dolar dibuat setiap harinya. Namun, cukup alihkan pandangan kalian beberapa derajat saja atau berjalanlah hanya beberapa langkah dari lobi mewah tersebut, maka realitanya akan berubah secara drastis. Kalian akan menemukan labirin ganggang sempit yang seolah tidak pernah tidur. Di sinilah setiap jengkal tanah, setiap sudut ruang tamu, bahkan setiap kolong tangga adalah ruang produksi aktif. Tidak ada ruang yang terbuang sia-sia. Inilah wajah asli ekonomi mikro India yang sebenarnya. Di ganggang sempit yang hanya cukup dilewati satu orang dewasa, industri rumahan berdenyut tanpa henti. Kalian bisa melihat tumpukan plastik setinggi gunung yang sedang dipilah secara manual untuk didaur ulang, atau tangan-tangan terampil yang sedang menyulam kain sutra mahal untuk butik-butik di Paris dan Milan. Di sini, asap dari tungku masak tradisional bercampur dengan aroma bahan kimia dari bengkel logam kecil. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa kedua dunia ini tidak saling mengucilkan. Di India, kekayaan dan keterbatasan tidak berdiri dalam jarak yang jauh. Mereka hidup berdampingan, bernapas di udara yang sama, dan saling bersinggungan secara fisik setiap harinya. Kemewahan tidak mencoba menyembunyikan keterbatasan, dan keterbatasan tidak merasa terintimidasi oleh kemewahan. Ini menciptakan sebuah energi yang sangat kontradiktif, melelahkan bagi siapapun yang melihatnya, namun sekaligus memberikan nyawa bagi kota tersebut. Keterbatasan ruang memaksa mereka untuk menjadi sangat efisien sekali, sementara kehadiran gedung-gedung mewah di depan mata menjadi pengingat akan ambisi yang ingin mereka capai. Dunia modern India sangat tergantung pada tenaga kerja dan hasil produksi dari ganggang sempit ini. Sementara para pekerja di gang sempit tersebut menggantungkan harapan hidup bagi mereka pada perputaran uang dari gedung tinggi itu. Mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun diikat oleh satu benang merah yang sama, kebutuhan untuk terus bergerak apapun kondisinya. Disinilah kita belajar bahwa sebuah kemajuan besar tidak selalu dimulai dari ruangan kantor yang rapi, melainkan seringkali lahir dari debu dan keringat di ganggang yang terlupakan. Turun ke jalanan kota-kota besar di India, seperti Delhi atau Kolkata, berarti kalian sedang melangkahkan masuk ke dalam sebuah labirin tanpa akhir yang berdenyut selama 24 jam.
Hal pertama yang akan menyerang indera kalian bukanlah pemandangan gedung atau warna-warni kain sari, melainkan sebuah simfoni suara yang cukup memekakkan telinga. Disinilah suara klakson bukanlah tanda kemarahan, bukan makian, dan bukan pula simbol ketidaksabaran seperti yang kita kenal di dunia barat. Di India, klakson adalah bahasa keberadaan. Di setiap bunyi tintin yang kalian dengar adalah pesan singkat yang berarti, "Aku di sini, aku sedang bergerak di sampingmu. Tolong, jangan berhenti." Tidak ada ruang kosong yang benar-benar tenang, dan hampir tidak ada jarak aman yang tersisa di antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Mobil pribadi, bus yang syarat penumpang, motor, bajai roda tiga, hingga sapi yang berjalan santai. Semuanya berbagi satu aspal yang sama, tanpa garis pembatas yang jelas. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat seperti sebuah kekacauan total yang menakutkan. Namun, bagi masyarakat India, ini adalah sebuah harmoni untuk dipelajari dari pengalaman bertahun-tahun. Ada aturan tak tertulis yang dipahami secara kolektif. Mereka tahu kapan harus memotong jalan, kapan harus memberikan ruang, dan bagaimanakah cara menyelip di celah yang lebarnya tak lebih dari beberapa sentimeter. Hidup di India memang bukan tentang mencari kenyamanan atau mencari ketenangan berkendaraan. Hidup di sini adalah tentang menjaga momentum di tengah persaingan yang begitu ketat. Dengan miliaran manusia lainnya, momentum adalah segalanya. Sedetik saja kalian memutuskan untuk berhenti atau ragu di tengah jalan, kalian bukan hanya akan tertinggal, tapi kalian akan tergilas oleh arus manusia dan kendaraan yang tak pernah putus. Kecepatan adalah keharusan, dan adaptasi adalah kunci untuk tetap bertahan di atas roda kehidupan yang berputar sangat cepat ini. Namun, sangat salah jika kita mengira India hanya berisi kebisingan dan ambisi materi semata. Di balik tekanan modernisasi yang bergerak sangat cepat inilah, India tetap mengenyam erat akar tradisinya dengan kekuatan yang sulit dipercaya. Di kota-kota suci seperti Varanasi, kalian akan menemukan sisi India yang jauh lebih dalam, tempat di mana waktu seolah-olah berhenti bergerak. Sungai Gangga berdiri sebagai saksi bisu selama ribuan tahun tentang bagaimanakah kehidupan dan kematian diterima sebagai satu siklus yang sangat wajar. Di saat masyarakat modern di belahan dunia lain mencoba menjauhkan diri, menyembunyikan, atau bahkan merasa tabu dengan bayang-bayang kematian, orang-orang di sini justru menghadapinya setiap hari melalui ritual yang jujur dan terbuka. Di tepi sungai atau gat, kalian bisa melihat ritual doa yang megah bersanding dengan asap pembakaran jenazah yang tidak pernah padam. Tidak ada kepedihan yang berlebihan, yang ada hanyalah penerimaan. Spiritualisasi di India bukanlah sekedar simbol di atas kertas atau hiasan di dalam kuil. Ia adalah sebuah jangkar. Ia adalah pegangan yang membuat jutaan orang tetap berdiri tegak, tetap memiliki harapan, dan mampu membuat tersenyum saat realitas ekonomi terasa begitu mencekik dan ruang hidup terasa semakin sempit. Inilah yang membuat masyarakat India itu unik. Mereka bisa berlari, mengejar teknologi dan ekonomi di siang hari, namun mereka akan bersujud dengan penuh kepasrahan di depan sungai suci pada sore harinya. Bagi mereka, keseimbangan antara ambisi duniawi dan ketenangan jiwa adalah hak mutlak. Kini, wajah India mulai berubah drastis di tangan generasi mudanya. Jika dulu masa depan ditentukan oleh kasta atau warisan keluarga, hari ini generasi muda India mulai melihat dunia melalui jendela kecil di genggaman mereka, layar digital. Di kota-kota seperti Bangalore yang kini dijuluki sebagai Silicon Valley dari timur, atmosfernya penuh dengan ambisi yang meledak. Di kedai kopi atau di ruangan kerja, hingga di angkutan umum, ide baru lahir setiap detiknya. Mereka tidak hanya ingin menjadi penonton dunia, mereka bahkan berlari kencang untuk menjadi pemain utama dalam panggung global. Namun, di balik gemerlap kemajuan teknologi itu, tantangan besar tetap membayangi akses. Inilah paradoks terbesar yang dihadapi India.
saat terjadi sebuah jurang yang sangat lebar antara mereka yang sudah terbang dengan koneksi internet super cepat dan mereka yang masih harus berjuang keras hanya untuk sekedar berdiri tegak di daerah terpencil. Perubahan India tidak terjadi dalam satu garis lurus yang rapi. Ia bergerak dalam bayangan kecepatan yang berbeda secara bersamaan. Bayangkan, di satu titik ada seorang pemuda yang sedang merancang algoritma kecerdasan buatan. Sementara di titik lainnya hanya beberapa jam perjalanan, ada pemuda seumurannya yang masih berjuang mendapatkan akses air bersih atau listrik yang belum stabil. Ketimpangan inilah yang menciptakan sebuah konflik batin yang hebat dalam pikiran mereka, sebuah pergulatan antara apa yang ingin dicapai berdasarkan apa yang mereka lihat di internet dan apa yang mungkin dilakukan berdasarkan realita di depan matanya. Generasi muda India adalah generasi yang dipaksa dewasa oleh ambisi, namun sering terlambat oleh infrastruktur yang belum merata. Melihat India adalah sebuah perjalanan untuk melihat dunia tanpa filter sedikit pun. Ia adalah sebuah cermin besar yang menunjukkan bahwa hidup tidak harus selalu tertata rapi untuk terus berjalan. India membuktikan bahwa ketidaksempurnaan bukanlah sebuah tanda kegagalan atau kekalahan, melainkan bagian internal dari proses bertahan hidup yang luar biasa. India adalah tempat di mana orang memilih untuk bangun setiap pagi dan berjuang. Meskipun mereka tahu hari itu tidak akan memberikan banyak pilihan, mereka tidak menunggu waktu yang tepat, mereka tidak menunggu motivasi datang, dan mereka tidak menunggu sistem menjadi sempurna untuk mulai bergerak. Mereka hanya terus berjalan karena mereka tahu berhenti adalah satu-satunya kegagalan yang nyata. Jika miliaran orang di sana bisa terus melangkah dengan tangguh di tengah tekanan populasinya, ekonomi, serta sosial yang begitu menyesakkan, lantas apa alasan kita untuk tetap diam dan terus mengeluh di tengah segala kemudahan yang kita miliki saat ini? Mungkin India hadir untuk mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati manusia tidak ditentukan dari kenyamanan, melainkan dalam kemampuan untuk tetap bersinar di tengah-tengah kekacauan.